Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama tidak lupa kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini Ustaz akan menyampaikan pembelajaran PAI. Insya Allah Ustadz akan menggantikan Ustadz Angga. Sebelum kita masuk pembelajaran kali ini, Ustadz ingin menyampaikan nasihat kepada kita semua dari hadis Nabi SAW. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah orang yang muslim lainnya terhindar dari kesalahan atau keburukan lisan dan tangannya. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran, kita tidak boleh menyakiti atau merugikan saudara-saudara kita. Misalnya kepada teman, kita tidak boleh saling mengejek, saling memukul, apalagi mengambil barang teman kita tanpa izin. Pada orang tua kita harus berkata yang santun, lemah lembut, tidak berkata kasar atau perkataan kita lebih keras daripada perkataan orang tua kita. Tentunya ini dapat menyakiti hati orang tua kita. Demikianlah nasihat Ustadz pada kesempatan kali ini. Marilah sama-sama kita ikuti pembelajaran kita dengan baik. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustaz ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar antum hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak Ustaz ini rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kandungan surah An-Nasr. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Supaya lebih mudah difahami oleh anak-anak Ustadz, kandungan surah An-Nasr Ustadz bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, bagaimana surah An-Nasr diturunkan. Yang kedua, perintah untuk bertasbih memuji Allah dan beristighfar kepadanya. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, tahukah antum arti dari surah An-Nasr? Ya, arti dari surah An-Nasr adalah pertolongan. Maksudnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi SAW dan para sahabat dalam mendakwahkan Islam. Peristiwa yang berkaitan dengan surah An-Nasr ini adalah peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Ketika itu Nabi SAW memimpin pasukan yang berjumlah 10.000 untuk menyerang kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah. Kaum kafir Quraisy merupakan kaum yang selama ini sangat sengit
memusuhi kaum muslimin. Melihat pasukan yang begitu banyak, kaum kafir Quraisy akhirnya mengakui kekalahan dan mereka menyerah kepada kaum muslimin. Di akhir, Nabi SAW dan para sahabat menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tahukah antum kapan diturunkannya surah An-Nasr? Ya, surah An-Nasr diturunkan di akhir-akhir menjelang Nabi SAW wafat. Surah An-Nasr ini juga menandakan bahwa tugas Nabi menyampaikan risalah Islam atau menyempurnakan ajaran Islam akan segera berakhir. Kandungan berikutnya yang berkaitan dengan surah An-Nasr adalah perintah untuk bertasbih, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala diucapkan atau dilakukan ketika kita mendapatkan kegembiraan atau kemenangan. Ayo, siapa yang tahu bacaan tasbih? Ya, bacaan tasbih adalah Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Perintah berikutnya dalam kandungan surah An-Nasr adalah perintah untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Astaghfirullah, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terakhir, Ustadz berikan latihan, mudah-mudahan antum semakin memahami kandungan surah An-Nasr. Silahkan dikerjakan di buku latihan yang nantinya buku latihan tersebut akan diserahkan kepada Ustadzah wali kelas. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ustadz memohon maaf sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian. Ustadz cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.